sebelumnya perkenalkan nama saya Citro Septimus sedikit. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Pak Fikri Sadam Damal. Ya, sebelumnya juga sini kuliah kah, sekolah? Saya sedang kuliah Pak. Nah, kalau boleh tahu permasalahannya saudara Sadam apa? Jadi permasalahan saya Pak, saya itu orangnya sulit untuk berpikir kritis. Jadi sering kalau di kelas itu ya teman-teman selalu mengucapkan saya karena pemikiran saya selalu begitu saya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke permasalahannya Sadam, jadi saya sini akan menjelaskan tujuan seorang konselor. Nah, jadi tujuan seorang konselor itu dia mendengarkan permasalahan yang saudara Sadam alami, kemudian nanti kita akan cari masalah bersama-sama. Nah, itu tujuan seorang konselor. Baiklah, kita masuk di masalahnya Sadam yang berada di kampus. Boleh diceritakan kepada saudara Sadam? Jadi Pak, kalau di kampus itu kan sebenarnya sebagai seorang pelajar ya kita kan harus dituntut untuk ya berpikir kritis, apalagi dengan teman-teman yang ketika mengajukan pertanyaan ya mungkin hal-hal kritis yang mereka tanyakan. Jadi ya mungkin kita harus dituntut seperti itu, tapi entah itu karena kebiasaan saya memang dari SMA atau seperti apa, sampai ketika masuk di perguruan tinggi saya itu jadi sulit untuk berpikir kritis. Jadi begini, kalau menurut Bapak permasalahannya Sadam sampai tidak bisa dapat berpikir kritis mungkin di waktu SMA. Karena sebelumnya di waktu SMA itu saudara Sadam sering baca buku apa tidak? Jarang. Ya, makanya itu ketika Sadam sering baca buku itu, maka di situ pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku itu tersimpan di memori saudara Sadam, sehingga saudara Sadam itu bisa berpikir kritis, kemudian bisa disampaikan kepada dosen, sehingga Sadam itu tidak mau dikucilkan lagi oleh teman-teman sekelas. Berarti Pak, solusinya itu saya harus perbanyak baca buku. Ya, karena kita sering melihat contoh itu di negeri-negeri maju itu seperti Cina, Jepang. Coba kita lihat perpustakaan lagi itu. Di situ paling banyak buku. Nah, sehingga coba kita lihat itu orang-orang Cina, mereka itu banyak sekali orang-orang yang berpengetahuan tinggi, kemudian mereka banyak atlet-atlet. Nah, itu karena di sekolah itu mereka dituntut belajar membaca buku. Nah, begitu. Nanti akan saya coba untuk merubah cara belajar saya. Saya akan coba untuk membaca buku Ya. supaya saya boleh membangkitkan pikiran kritis saya. Nah, mungkin dari saya itu ada tips supaya saudara Sadam itu bisa berpikir kritis. Nah, jadi begini, ketika Sadam di sini kos atau tinggal sama orang tua atau tinggal di asrama. Ya, jadi ketika di kos-kosan itu saudara Sadam itu tidak usah selalu bermain dengan teman-teman kos. Nah, mungkin ada tempat tersembunyi yang bisa Sadam membaca buku. Nah, nanti Sadam itu berkaca, kemudian ketika habis membaca saudara Sadam itu presentasi sendiri supaya saudara Sadam itu ketika maju di depan umum sudah bisa bercerita di depan umum dengan cara tadi, seperti contoh presentasi sendiri di depan kaca. Nah, kemudian ada tips lagi buku, yaitu buku berpikir kritis karya Ibnu Sina. Nah, itu bagus buat saudara Sadam supaya saudara Sadam itu bisa mengetahui kesalahan-kesalahan
Sadam selama di kampus, sehingga Sadam itu tidak dapat berpikir kritis. Nah, di situ ada solusi-solusi supaya Sadam itu dapat berpikir kritis. Baik, Pak. Nanti saya coba terapkan tips yang Bapak berikan. Mungkin itu dari saya. Nanti saudara-saudara praktekkan ya, supaya tidak dikucilkan lagi di dalam kelas. Mungkin itu bimbingan dari saya. Nanti kita lihat perkembangan saudara Sadam, apakah minggu depan ada perkembangan. Nanti kita bimbingan lebih dalam lagi supaya saudara-saudara itu lebih berpikir, lebih banyak berpikir kritis. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak.